Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tajuk rencana dan opini dalam jurnalistik. Jurnalistik bisa dibatasi secara singkat sebagai kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan, dan penyampaian berita kepada halayak melalui saluran media tertentu. Ditelusuri dari akar katanya, diurma yang berarti harian dan jor yang berarti hari. Jurnalistik adalah kegiatan membuat laporan harian, mulai dari tahap peliputan sampai dengan penyebarannya. Jurnalistik sering disebut sebagai jurnalisme. Berdasarkan media yang digunakannya, jurnalistik sering dibedakan menjadi jurnalistik cetak dan jurnalistik elektronik. Beberapa tahun belakangan ini muncul pula jurnalistik online. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang tajuk rencana. Menurut John Herf, tajuk rencana berkaitan dengan komentar atau induk karangan. Tajuk rencana mengandung arti karangan pokok yang berisi masalah penting. Nah, masalah penting ini berkaitan dengan aktualitas. Oleh karena itu, tajuk rencana merupakan pendapat redaksi atau seseorang yang berwenang tentang masalah menarik atau bermakna penting bagi pembaca sebagai hasil penilaian atau pandangan dari pengelola koran terhadap masalah pokok. Unsur yang paling penting dari pembuat tajuk rencana sendiri yaitu ia harus mengerti nilai berita, dikarenakan ia harus bisa menjelaskan argumentasinya secara logis terhadap pandangan yang ia keluarkan mengenai sebab dan akibat suatu peristiwa. Tujuan penulisan tajuk rencana sendiri yaitu untuk menginformasikan, menyimpulkan, dan jika mampu memberikan solusi atas masalah yang sedang dibicarakan. Jenis-jenis tajuk rencana dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu tajuk rencana yang bersifat memberikan informasi semata. Yang kedua, tajuk rencana yang bersifat menjelaskan. Yang ketiga, tajuk rencana yang bersifat memberikan argumentasi. Yang keempat, tajuk rencana yang bersifat menjuruskan timbulnya aksi. Yang kelima, tajuk rencana yang bersifat jihad. Yang keenam, tajuk rencana yang bersifat membujuk. Yang ketujuh, tajuk rencana yang bersifat memuji, dan yang terakhir, tajuk rencana yang bersifat menghibur. Selanjutnya yaitu teknik penulisan tajuk. Dalam penulisannya, tajuk rencana memiliki beberapa struktur, yaitu yang pertama judul. Pilih judul yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Buatlah semenarik mungkin agar menarik pihak pembaca. Yang kedua, latar belakang masalah. Bagian ini tuh seperti sinopsis. Kita paparkan masalah secara sepintas agar pembaca tertarik untuk melanjutkan bacaannya. Yang ketiga yaitu persoalan. Setelah membahas secara sepintas masalah yang diangkat, maka langkah selanjutnya yaitu menerangkan persoalan yang terjadi hingga menjadi isu. Yang keempat yaitu opini. Nah, penulis dapat menyampaikan pandangannya. Opini tersebut harus bersifat netral. Artinya, penulis tidak boleh berpihak pada satu golongan tertentu. Yang kelima yaitu saran. Bagian ini berfungsi untuk memberikan solusi dari permasalahan yang diangkat. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu berupa ringkasan dari segala yang sudah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu opini. Opini merupakan salah satu kolom khusus dari surat kabar yang telah disediakan oleh redaktur kepada khalayak umum. Dalam hal ini, penulis diberikan kebebasan untuk menganalisa problematika yang tengah terjadi dengan menggunakan berbagai sudut pandang. Perbedaan antara opini dengan artikel ilmiah populer adalah dalam penulisannya, opini bersifat subjektif dengan analisa dari penulisnya. Sedangkan artikel ilmiah populer banyak menggunakan dukungan data dan tulisannya lebih panjang dibandingkan opini. Opini dalam beberapa surat kabar sering disebut sebagai gagasan atau wacana. Menurut Kultip dan Center, opini adalah suatu ekspresi tentang sikap mengenai isu atau masalah yang sifatnya kontroversial. Opini di sini timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial yang menimbulkan pendapat yang berbeda-beda. Opini biasanya muncul karena ada suatu masalah baru, di mana orang-orang mempunyai perasaan ragu-ragu terhadap hal tersebut.
sehingga melahirkan keberagaman pendapat tentang suatu persoalan. Selanjutnya, ada 6 hal yang dibutuhkan oleh seorang penulis pada saat menulis opini. Yang pertama yaitu pengetahuan terkait bidang. Pengetahuan akan bidang atau masalah yang menjadi topik tulisan sangatlah penting untuk dimiliki penulis opini. Kalayak akan lebih percaya pada orang yang menulis opini sesuai dengan bidangnya. Tulisan tersebut akan mudah dipercayai masyarakat karena penulis dinilai memiliki otoritas. Yang kedua yaitu ide. Ide adalah hal mendasar dalam penulisan opini. Nah, ide ini bisa muncul kapanpun dan dimanapun. Bisa dari buku, berita, lingkungan, dan lain sebagainya. Pengembangan terhadap ide pun harus dilakukan. Satu ide bisa dikembangkan menjadi beberapa judul untuk tulisan opini. Yang ketiga yaitu argumentasi. Argumentasi penulis menjadi poin penting dalam tulisan opini. Pembaca bisa menilai seberapa tinggi pengetahuan penulis dari argumen yang dibuat. Jika penulis memang ahli atau pakar dalam bidangnya, maka ia akan lebih mudah dalam menuliskan argumennya. Yang keempat yaitu teknik penulisan. Teknik penulisan opini berbeda-beda tergantung dengan tempat dipublikasikannya. Contohnya di media massa. Pembaca media massa cenderung tidak suka tulisan yang panjang dan rumit. Oleh karena itu, tulisan opini jangan dibuat panjang dan bertele-tele. Cukup ditulis dengan singkat dan menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang kelima yaitu pengetahuan bahasa. Gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Perhatikan pula susunan kata, tanda baca, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pengetahuan tentang media massa. Setiap media massa memiliki ciri dan fokus yang berbeda. Hal yang perlu diperhatikan adalah tempat publikasi tulisan opini tersebut. Carilah media massa yang sesuai dengan tulisan opini Anda. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan melalui WA Group. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.